Gimana pendapat lu, Bang, Ya, terkait statement kalau anggota kabinet itu harus dari kalangan profesional? oke. Ya, gua ngelihatnya sih ini ada kesalahan persepsi aja sih menurut gua. Karena menteri yang diajukan oleh PKS itu ternyata dari kalangan expert, Bukan kader partai, bukan kader partai. kalangan Jadi profesional. kalangan profesional. Profesor Jadi lagi. profesor, makanya julukannya kan Profmen kan, Menteri Ketenagakerjaan. Hmm. Yang akhirnya mendapatkan beban 19 juta pekerjaan. Gitu. Padahal bukan dia yang ngejanjiin. Iya, padahal bukan dia yang ngejanjiin. Nah, tapi poinnya adalah partai politik itu boleh nunjuk siapapun yang menurut dia cocok. Nah, ketika dia menunjuk dari kalangan profesional, yaitu bagus kan karena teknokratis gitu. Jadi berdasarkan kepakaran. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah narasi bahwa orang partai kan juga profesional. Nah, itu dua hal yang berbeda. Karena yang satu itu adalah background-nya seorang profesional, tapi yang dimaksud sama politisi Golkar ini lebih kepada orang partai bisa bekerja secara profesional. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya, bekerja secara profesional sama background kepakaran. Dan sebetulnya banyak juga orang yang punya background kepakaran gabung jadi kader partai. Iya. Banyak juga. Banyak juga. Dan bisa juga kok orang yang dengan background profesional kerjanya nggak profesional. Itu memang bisa. Bisa ada. Bisa aja gitu. Dan bukan berarti orang partai tidak bisa. Kerjanya nggak profesional. Iya, belum sangat tentu. bukan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Harusnya nggak perlu khawatir dan dibentur-benturkan. Dan ini bukan hanya terjadi ke menteri-menteri di kabinet ya. Banyak orang yang mengkritik latar belakang anggota DPR RI. Aduh, iya lagi artis ya. Artis jadi anggota DPR, komedian jadi anggota DPD dan sebagainya. Yang menurut gue itu nggak masalah juga. Ya. Bahkan ada orang yang mengkritik harusnya tuh anggota DPR RI itu minimal S2 atau S3 lah gitu kan. Ya. Sebetulnya nggak relevan juga karena masyarakat Indonesia itu luas banget. Spektrumnya Banyak banget. Bahkan artis pun punya hak untuk diwakili di parlemen gitu. Ya. Jadi kalau kalau artis masuk parlemen nggak apa-apa juga, berarti dia mewakili suara pekerja kreatif. Betul, aspirasi orang-orang pekerja kreatif itu dia harusnya lebih paham lah gitu. Iya, Lebih relate, bukan lebih paham ya. Harus lebih paham. Lebih gitu. Lebih relate dibandingkan sama orang-orang yang tidak bekerja di industri Karena kreatif. artis, musisi, komedian itu juga punya aspirasi. Kayak nelayan pun harusnya punya wakil di parlemen. Petani harusnya punya wakil di parlemen. Iya. Makanya orang-orang yang beranggapan anggota DPR harus S2, S3, menurut gua malah jadi mempersempit keterwakilan itu gitu. Ya, dan ini maksud gua apalagi ini ya dalam konteks DPR itu kan wakil rakyat. Ya. Jadi memang skill set utama yang harus dicari itu adalah bagaimana dia bisa punya kapasitas untuk mendengar dan mengayomi ya. Memahami gitu. Aspirasi masyarakatnya. Betul. Terus mengkomunikasikan ke pembuat kebijakan, ke eksekutif agar kejadian itu aspirasinya. Betul. Gitu. Memang beda konteks sama ketika kita bicara eksekutif. Eksekutif itu pendekatan teknokratis itu menurut gua lebih dibutuhkan. Jadi artinya gitu. Kalau misalnya menterinya itu ditunjuk orang yang memang punya kapasitas di bidang itu dan bekerja secara profesional, itu memang akan lebih nampol sih. Dan gue lihat kok videonya Prabowo pernah mengapresiasi PKS bahwa ini partai udah dapat jatah menteri malah ngasih slot menterinya bukan ke politisinya, tapi malah justru ke orang yang punya kepakaran gitu. Boleh-boleh juga loh gitu, dia bilang gitu. Dan kalau kita bicara meritokrasi, kita nggak bisa membatasi kalau lo orang politik berarti nggak meritokrasi. Iya, kalau lo profesional berarti meritokrasi. Nggak juga gitu. Gitu. Di partai politik pun banyak pakar-pakar yang memang itu alasan kenapa lu bilang gini kan Ki, ada kok orang yang backgroundnya profesional masuk partai politik, sehingga orang partai politik itu ternyata punya kepakaran juga. Iya. Gitu.